Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Ya, ibu baik. Tetap bersemangat belajar. Nah, di sini kita tidak bertemu dengan secara virtual, nggak secara langsung. Tapi di sini anak-anak bisa melihat video ini, bisa menonton video ini dari awal sampai akhir dengan sama. Nah, jadi, pada pertemuan kali ini, Ibu menyuruh anak-anak untuk melihat video ini untuk penugasan, yang dimana judul tema pembelajaran pada hari ini yaitu tentang stres. Nah, di sini Ibu akan memberikan anak-anak sebuah tugas dari setelah anak-anak menonton video yang Ibu akan tontonkan dan setelah materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, semoga anak-anak dapat memahami video pembelajaran ini dengan seksama agar bisa melaksanakan tugas di akhir nanti. Nah, mungkin ada beberapa tugas nanti yang dapat Ibu sampaikan di akhir untuk penugasannya. Jadi, selamat menonton. Baiklah anak-anak, tadi anak-anak sudah menyaksikan video tentang eh, seorang cewek yang lagi mengalami stres. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan tentang materi stres tersebut agar anak-anak bisa mengerjakan penugasan di akhir dengan sama. Jadi tolong diperhatikan ya. Say goodbye to stress. Nah, di sini judulnya aja udah selamat tinggal stres seperti itu. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian stres, penyebab stres, terus pencegahan stres, gitu. Apa sih stres itu? Nah, mungkin anak-anak bisa mendefinisikan stres menurut kalian. Bisa ditulis di buku tentang stres. Ibu kasih waktu 1 menit kali ya, cukup untuk mendefinisikan apa itu stres. Silakan untuk menulis di bukunya terlebih dahulu. Bisa di pause dulu videonya. Sudah? Nah, Bu, apa Bu stres itu? Gitu. Nah, stres adalah reaksi tubuh ketika seseorang menghadapi tekanan, ancaman, atau suatu perubahan. Seseorang biasanya mengalami gangguan kesehatan mental ini ketika tuntutan yang diberikan padanya lebih besar dari kemampuan untuk mengatasinya. Stres bisa dialami oleh siapa saja, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Nah, stres merupakan reaksi yang sepenuhnya wajar dialami semua orang dari waktu ke waktu ketika dihadapi pada situasi yang membuat mereka merasa tertekan.
Nah, stres bisa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama stres eksternal dan yang kedua ada stres internal. Stres eksternal adalah stres yang sumbernya berasal dari lingkungan sekitar. Nah, hal ini biasanya mencakup seperti trauma, pengalaman hidup, atau masalah lingkungan sekitar. Nah, sedangkan stres internal adalah stres yang bersumber dari dalam diri kita sendiri, merupakan jenis stres yang paling umum. Nah, jadi intinya tuh stres di mana kita bisa terjadi stres karena kita adanya tekanan yang harus mewajibkan kita memenuhi hal tersebut. Seperti contohnya yang anak-anak lakukan sekarang itu seperti tugas. Nah, anak-anak bisa bisa stres mengerjakan tugas karena anak-anak tidak bisa membagi antara bermain sama belajar yang dimana tugas itu harus dilakukan. Nah, disitulah anak-anak merasa keberatan akan hal tugas tersebut dan hal itu menyebabkan anak-anak menjadi stres. Bukan yang stres orang gila gitu, bukan yang anak-anak. Tapi di sini lebih ke basic stres yang emang stres ringan karena pusing, biasanya seperti itu. Nah, itu biasanya banyak dialami oleh anak-anak sekarang itu stres tentang tugas. Nah, dia tuh lebih asik dengan eh, gadgetnya, seperti dia suka TikTok, dia suka game, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada penyebab stres. Penyebab stres sendiri itu merupakan reaksi yang baik karena bisa membantu seseorang menyadari situasi yang berbahaya atau mengancam, sehingga berusaha untuk keluar dari situasi tersebut. Saat mengalami stres, tubuh akan secara alami melepas hormon yang disebut kortisol dan adrenalin. Nah, penyebab umum seseorang mengalami stres itu antara lain ini. Yang pertama, berada di bawah banyak tekanan. Yang kedua, menghadapi perubahan yang besar. Yang ketiga, khawatir akan sesuatu. Yang keempat, tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi situasi. Yang kelima, memiliki tanggung jawab yang besar. Dan yang keenam, tidak memiliki cukup pekerjaan atau aktivitas. Yang terakhir, ada masa-masa yang tidak tertentu. Yang selanjutnya yaitu pencegah stres. Yang dimana berikut adalah beberapa cara mencegah stres sehingga kamu bisa menjalani hidup yang lebih bahagia dan sehat. Nah, di sini ada berapa nih? Bertahankan sikap dan pikiran yang positif ya. Yang dimana kita seorang siswa, kita seorang pelajar, ya memang mungkin di umur yang segini banyak pikiran yang mengganggu, hal-hal kecil yang mengganggu yang membuat kita apa ya, pikirannya menjadi terbelah gitu. Karena yang dimana kita belum bisa berpikir jernih. Kayak kita teman kita gini kita ngikut, teman kita gini kita ngikut kayak gitu ya. Jadi kita harus benar-benar yang memikirkan hal positif yang dimana oh kalau aku melakukan ini bakal efeknya seperti ini. Kalau aku kayak gini bakal kayak gini. Nah, kita mungkin perlu seperti itu. Yang kedua, pelajari dan latihan teknik relaksi seperti meditasi, yoga, atau tai chi. Yang dimana kita itu perlu olahraga fisik. Bukan hanya pikiran kita saja yang perlu istirahat, tapi badan kita juga perlu berolahraga agar ikut sehat dalam proses memikir tersebut. Gitu. Terkadang eh, kita memiliki apa ya, di mana kita saat menjalankan hal itu kita menjadi senang. Nah, mungkin salah satunya kita bisa melakukan itu biar tenang aja. Yang selanjutnya ada berolahraga secara rutin. Sama seperti yang tadi, mungkin kita itu perlu olahraga ya seminggu 2 kali atau seminggu sekali buat merelaksikan tubuh kita. Ya, bukan berarti kita enggak orang olahraga terus kita enggak olahraga, bukan. Tapi halnya kita juga perlu untuk berolahraga agar tubuh kita juga merasa enteng, enak seperti itu. Nah, bisa juga tuh kita dengan olahraga kita bisa menemukan hal-hal positif yang baru. Kayak kita melihat, oh
ternyata orang seperti ini kayak gini. Oh, ternyata lari itu enak ya. Kadang kan orang ada juga yang kayak stres pengen lari biar hilang kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ada konsumsi makanan yang sehat dan seimbang. Nah, kata ibu, kalau kita makan itu ya, ya makan, makan enak itu kadang membuat mood berubah kayak gitu ya. Jadi anak cewek di sini banyak banget kayak eh harus biasanya kalau habis ngerjain ini harus pakai self reward kayak gitu. Bu, aku tuh habis UAS, jadi aku tuh mau ke McD gitu. Bu, aku habis praktek ini, aku mau makan sushi gitu. Aku mau makan mie ayam. Nah, aku mau makan bakso seperti itu. Nah, biasanya tuh terkadang anak-anak di musim ini tuh masih seperti itu. Jadi kayak aku kalau udah ngelakuin hal besar ini, aku harus beli ini seperti itu. Nah, biasanya tuh kita juga perlu makan yang sehat. Yang terpenting itu makan tepat waktu agar kondisi tubuh kita terjaga dengan stamina yang bagus. Nah, yang selanjutnya ada berusaha untuk mengatur waktu lebih efektif. Nah, dari tadi awal Ibu udah singgung tentang masalah waktu ya. Yang dimana kita kalau tidak bisa manajemen waktu kita dengan baik, kita akan kebingungan, kita akan berantakan banget jadwalnya. Nah, dimana kita itu bakal yang lah kok ini belum kekerja ya, padahal ini deadline-nya segini. Kita akan dikejar-kejar dengan deadline. Yang dimana seorang pelajar, seorang siswa harus punya notulen. Apa itu? Seperti kita kasih catatan lah di HP kita, apa kita kasih tulisan di mana yang tiap hari kita baca gitu. Yang dimana semisal hari Senin, oh mengumpulkan tugas matematika. Hari Selasa, oh ini jadwalnya aku eh, main ke sini. Hari Rabu, oh ini jadwalnya ulangan ini. Nah, setiap siswa itu harus mempunyai catatan seperti itu. Yang dimana kita bisa agar di mana kita bisa tahu kapan kita mengumpulkan dan kapan kita bisa bermain, kapan kita santai-santai, kapan kita belajar mengerjakan tugas tersebut. Agar kedepannya tuh kita tidak terburu-buru. Kalau kita terburu-buru, otomatis pengerjaannya tidak maksimal seperti itu kan. Yang dimana kita harus memainkan itu lebih awal. Jadi, oh misalnya ini dikumpulkannya hari Senin, oke lah weekend aku kerjain. Apa kalau enggak Jumat pulang sekolah aku kerjain dulu biar weekend aku bisa liburan bareng keluarga, bisa main sama teman. Tuh. Nah, yang terakhir ada meluangkan waktu untuk melakukan hobi atau relaksasi. Nah, terkadang orang suka melakukan hobinya. Yang dimana setiap orang melakukan hobi itu, hal-hal masalah permasalahan, problem-problem yang ada di hidupnya tuh bisa terselesaikan, bisa hilang begitu mudahnya. Nah, dimana kita eh, kalau kita stres tuh biasanya anak-anak pada ngapain sih? Ibu pengen tahu. Mungkin anak-anak suka bermain sama teman, suka nonton bu, nonton film, suka karaokean, suka masak. Nah, di situ kalian bisa menyalurkan hobi kalian. Dan ya, yang pertama untuk menjaga stres sendiri, yang kedua di situ kalian senang, yang ketiga kalian bisa main juga, bisa. Kalau kita senang kan otomatis beban terkurang juga ya. Kayak gitu. Jadi di situ kita bisa meringankan kestresan tersebut. Kayak tiba-tiba kalau kita melakukan hobi kita tuh nggak stres kayak gitu, nggak ada beban gitu ya kan. Nah, sama ibu juga punya hobi. Ibu tuh kalau lagi pusing, lagi stres, lagi banyak banget tugasnya yang belum dikerjain itu, ibu meluangkan waktu untuk karaoke. Ibu suka nyanyi kan. Jadi ibu di situ setiap misal ibu udah ngerjain nih, misal tugasnya tuh ada 4, ibu udah ngerjain 2. Nah, ibu mau ke yang ketiga ini tuh udah nggak kuat. Tapi kalau buat karaoke masih kuat gitu. Jadi kayak yang dimana itu emang hobi ibu dan kalau ibu ngelakuin itu suka gitu. Nah, ntar mungkin ibu meluangkan hari, oh ya udah hari ini karaoke dulu. Nah, besok malam baru ngerjain lagi. Nah, dimana kita udah ngerjain, di situ kita harus sudah kembali dengan porsi pemikiran yang emang udah jernih banget ya dimana kayak ya udah harus jadi hari itu kayak gitu.
tulisnya ibu seperti itu. Ya, menurut ibu tuh melakukan hobi sangat penting ya, karena yang dimana kita itu biasanya bisa sedikit melupakan hal yang emang merupakan tekanan kita. Nah, it's to my project. Nah, jadi di sini untuk penugasannya, ibu memberikan penugasan membuat membuat drama mini yang bertema cara mengatasi stres yang berdurasi bebas. Nah, jadi kan di sini anak-anak satu kelas itu ada 30 siswa ya. Nah, di mana 30 siswa itu berarti ibu mau satu kelompok itu ada 6 orang. Jadi 30 siswa dibagi 6, berarti ada 5 kelompok yang bakal bikin video kayak gitu ya. Berarti ada 5 kelompok. Nah, di sini ibu harap dalam penugasan mini vlog ini, ibu pengennya tuh videonya terserah sesekreatif kalian penilainya. Yang intinya tentang stres, seperti itu cara mengatasi stres. Yang dimana video ini berdurasi bebas, semua kelompok, semua anggota kelompok harus berkontribusi dalam video ini, harus benar-benar dibagi. Nanti kalau emang tidak ada yang nggak mau kerja, bisa dikirim ke ibu siapa aja yang nggak mau kerja itu dan susah untuk diatur. Nah, video ini boleh dimanapun, boleh ya pokoknya sesuai kreatif kalian. Ibu menilai dari segi kreatif kalian. Udah itu aja. Mungkin nanti kalau emang ada yang kurang jelas bisa tanya di grup ya. Intinya ini videonya berbentuk video cara mengatasi stres, durasi bebas, satu kelompok 6 siswa. Terus untuk pengunggahannya ibu minta diunggah di YouTube. Karena kita ini masih daring, jadi ibu mau lihat di YouTube kalian. Jadi perwakilan aja satu kelompok, satu YouTube, satu yang enggak, seperti itu. Nah, minggu depan akan ibu putarkan video kalian masing-masing, akan kita koreksi bersama, akan dibahas bersama-sama. Gitu aja. Thank you for listening, semangat anak-anak. Ya mungkin ini udah masuk ke semester 2 ya. Jadi di sini kalian dituntut untuk berkreatif sekreatif mungkin. Nah, mungkin dari pembelajaran ini bisa diambil bahwa emang stres itu benar-benar nyata yang kita rasakan seperti itu, yang anak-anak rasakan juga, dan ibu harap untuk penugasannya bisa semaksimal mungkin. Itu aja sih dari ibu. Mungkin pembelajaran pada hari ini ibu cukupkan. Sekian dari ibu, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, jaga jarak, jangan lupa pakai masker. Hmm, Mungkin istirahat yang cukup, makan tepat waktu, itu aja. Sekian dari Ibu, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.